Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Agustriana dengan NIM 2311510608. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan analisis studi kasus mengenai analisis kelayakan investasi aktiva tetap pada perusahaan Malang Indah. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi kelayakan rencana ekspansi perusahaan menggunakan pendekatan capital budgeting, khususnya metode benefit cost ratio. Lanjut ke latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi operasional perusahaan yang sedang menghadapi tantangan bottleneck atau sumbatan produksi. Berdasarkan observasi, ditemukan dua permasalahan fundamental, yaitu yang pertama adalah kapasitas produksi. Meskipun permintaan pasar menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun, kapasitas mesin yang dimiliki perusahaan tidak mengalami peningkatan, sehingga terjadi opportunity loss. Yang kedua adalah hambatan distribusi yang disebabkan oleh rusaknya armada logistik utama perusahaan. Kedua faktor ini menghambat perusahaan dalam memaksimalkan potensi pendapatannya. Selanjutnya, data kesenjangan produksi. Untuk memvalidasi permasalahan tersebut, mari perhatikan data tabel berikut. Tabel ini menyajikan komparasi antara demand dan supply pada periode 2010 hingga 2012. Dapat dilihat secara jelas pada kolom selisih terdapat angka defisit yang konsisten negatif pada ketiga lini produk utama, yaitu Batako, Paving Stone, dan Genteng. Tren defisit yang terus membesar pada tahun 2012 mengindikasikan urgensi bagi perusahaan untuk segera melakukan tindakan korektif berupa penambahan kapasitas. Selanjutnya, strategi dan struktur pendanaan. Merespon kondisi tersebut, manajemen merumuskan rencana strategis berupa pengadaan aset tetap dengan total nilai sebesar 360 juta rupiah. Aset yang akan diakuisisi meliputi 1 unit mesin paving hidrolis, 1 unit mesin press, dan 1 unit truk diesel. Terkait struktur pemodalan, perusahaan menerapkan kebijakan mix financing atau pendanaan campuran dengan komposisi 50% ekuitas atau modal sendiri dan 50% hutang bank. Dari komposisi tersebut diperoleh weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 26,63%. Angka ini yang selanjutnya menjadi baseline atau tolak ukur minimum dalam perhitungan kelayakan. Selanjutnya yaitu analisis nilai waktu uang. Sebelum memasuki perhitungan profitabilitas, analisis ini terlebih dahulu memperhitungkan konsep time value of money. Penulis menggunakan faktor diskonto sebesar 28% untuk mengonversi seluruh arus kas masa depan ke dalam nilai sekarang atau present value. Hal ini krusial untuk mendapatkan nilai real dari keuntungan proyek. Mengingat nilai intrinsik uang akan terdepresiasi seiring berjalannya waktu, berdasarkan perhitungan ini, total present value arus kas yang masuk diharapkan selama 8 tahun umur ekonomis proyek adalah sebesar 1.233.708.634 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis benefit cost ratio. Memasuki analisis utama menggunakan benefit cost ratio ini, metode ini mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan total manfaat terhadap terdiskon total biaya investasi. Hasil perhitungan menunjukkan rasio sebesar 3,43. Secara interpretatif, angka ini menyatakan bahwa setiap 1 rupiah modal yang diinvestasikan mampu menghasilkan pengembalian manfaat sebesar 3,43 rupiah.
Sesuai kaidah kelayakan investasi, karena nilai rasio melebihi angka 1, maka proyek ini dinyatakan layak atau visible secara finansial. Selanjutnya yaitu analisis net present value atau yang biasa disebut NPV. Sebagai validasi terhadap metode BCR, penulis juga melakukan perhitungan menggunakan metode net present value. NPV ini mengukur nilai surplus aset bersih yang dihasilkan proyek. Rumus dari NPV ini adalah sebagai berikut. Present value net cash inflow dikurangi present value initial investment, yang dimana 1.233.708.634 rupiah dikurangi 360 juta rupiah. Hasilnya 873.708.634 rupiah. Hasil perhitungan menunjukkan nilai NPV positif. Nilai positif yang signifikan ini mengonfirmasi bahwa proyek investasi tidak hanya mampu menutup biaya modal, tetapi juga memberikan kontribusi kekayaan real bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu analisis internal rate of return. Untuk menguji ketahanan proyek terhadap suku bunga, digunakan metode internal of return melalui metode interpolasi linear. Diperoleh tingkat pengembalian internal sebesar 86,03%. Jika kita komparasikan nilai IRR ini jauh melampaui biaya modal, perusahaannya hanya sebesar 28,63%. Spread atau selisih yang lebar ini menunjukkan bahwa proyek memiliki margin of safety yang sangat tinggi dan sangat menguntungkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan sintesis dari seluruh indikator analisis capital budgeting, dapat disimpulkan bahwa pertama, dari aspek likuiditas, modal investasi dapat kembali sepenuhnya atau payback period dalam waktu singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan. Kedua, dari aspek profitabilitas, BCR, NPV, dan IRR secara konsisten menunjukkan hasil yang sangat positif. Yang kedua, saran. Berdasarkan beberapa kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya perusahaan merealisasikan rencana ekspansinya karena dinilai layak dan menguntungkan untuk dilaksanakan agar permintaan konsumen yang terus meningkat dapat terpenuhi. Yang kedua, dalam menjalankan rencana ekspansi, hendaknya dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan rencana yang telah dibuat agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.